Hai semuanya, anak-anak hebat yang ada di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Analia Susanti, salah satu guru dari SMK Negeri 1 Prengapus. Di sini Bu Ana ingin menjelaskan tentang materi koleksi busana. Ini yang kalian tunggu-tunggu dalam pembuatan koleksi busana. Ada beberapa tahap nih yang kalian harus ketahui dan kalian harus pelajari dan kalian harus menyelesaikannya. Yang pertama yaitu press release, yang kedua yaitu mind mapping, yang ketiga yaitu mood board, yang keempat yaitu storyboard, yang kelima yaitu desain ilustrasi, yang keenam yaitu desain produksi, yang ketujuh photoshoot. Nah nih yang terakhir yang kalian pasti tunggu-tunggu yaitu fashion show. Langkah pertama yaitu press release, merupakan berita acara dalam pembuatan koleksi busana. Di dalam press release terdapat filosofi, tema, karakteristik, kemudian hal penting yang akan diumumkan dalam pembuatan koleksi busana. Langkah pembuatan press release dengan cara menentukan tujuan press release, menentukan judul yang menarik, serta menyusun isi sesuai dengan struktur yang ada atau standar yang baik, yang dimana sesuai dengan inspirasi yang kita ambil atau tema yang kita ambil. Kemudian dalam koleksi busana ini kita mengambil tema yaitu papan catur, permainan strategi klasik yang telah dikenal di seluruh dunia selama berabad-abad. Koleksi busana black and white dengan rancangan atau konsep ready to wear, terdiri dari atasan, potongan asimetris, celana longgar, serta sentuhan outer bermotif kotak-kotak khas papan catur. Saya lihat busana dibuat atau terstruktur namun tetap fleksibel, menonjolkan karakteristik perempuan yang anggun, berani, cerdas, dan menentukan langkahnya. Ayo anak-anak, kita lanjut ke langkah yang kedua ya dalam pembuatan koleksi busana. Langkah yang kedua yaitu kita membuat mind mapping. Dalam pembuatan koleksi busana, mind mapping berfungsi sebagai alat untuk mengembangkan ide secara terarah dan menyeluruh. Prosesnya dimulai dengan menentukan tema utama yang akan dibagi menjadi beberapa cabang seperti inspirasi, warna, bahan, siluet, style, dan target market. Saya akan membahas tentang inspirasi. Inspirasi adalah sumber ide yang menjadi alasan terciptanya koleksi busana, yang dimana terciptalah dalam koleksi busana ini adalah kotak-kotak yang berada di papan catur. Kemudian yang kedua yaitu menentukan warna. Dalam karakteristik busana, warna sangat dibutuhkan dan terciptalah warna yaitu black, white, and gray. Kemudian bahan. Bahan adalah tekstil atau fabric yang mempengaruhi kenyamanan serta ketajaman visual busana. Di sini bahan yang kita pakai adalah kain linen dan kain flanel. Selanjutnya yaitu siluet. Siluet menggambarkan bentuk keseluruhan busana saat dikenakan. Apakah busana tersebut longgar, ketat, atau terstruktur? Kemudian style. Style merupakan cerminan arah atau estetika dan kepribadian desain. Style yang kita pilih adalah feminim romantik dengan sentuhan klasik elegan. Langkah yang terakhir yaitu kita menentukan target market. Target market adalah kelompok konsumen yang akan dituju.
Target market yang kita pilih adalah wanita atau remaja usia 14 tahun sampai 25 tahun. Semua unsur-unsur ini saling mendukung untuk menciptakan koleksi yang harmonis dan memiliki identitas yang kuat. Hai anak-anak, ayo kita lanjutkan cara pembuatan koleksi busana. Ini yang kalian tunggu-tunggu, yaitu pembuatan mood board. Tapi diingat anak-anak, kalian harus menyiapkan Canva dan Pinterest-nya ya anak-anak ya. Karena kalian harus mengambil gambar di Pinterest sesuai dengan judul, tema, inspirasi. Kemudian cara pembuatannya yaitu di Canva. Kalian bisa masukkan dengan sangat apik sehingga terjadilah mood board yang sangat unik. Sebelumnya kita harus memahami tujuan mood board. Sebelum memulai, tentukan dulu konsep yang ingin kamu tampilkan. Mood board berfungsi untuk menggambarkan suasana, tema, warna, inspirasi desain yang akan digunakan dalam koleksi busana. Contohnya, judul yaitu black and white, tema papan catur, inspirasi garis-garis kotak-kotak pada papan catur, style feminim romantik dengan sentuhan klasik elegan, warna black, white, and gray, material kain linen dan kain flanel. Siluetnya, siluet A, H, dan Z. Langkah selanjutnya, kita menentukan material dan reka bahan yang didapat saat pembuatan mood board tadi. Di sini ada kain linen berwarna off-white. Selanjutnya, kain linen berwarna black. Selanjutnya, kain linen berwarna grey. Ini yang terakhir kalian tunggu, yaitu kain flanel kotak-kotak. Hai, masih bersama Bu Ana ya. Kita lanjutkan langkah selanjutnya dalam pembuatan koleksi busana. Kita akan bikin storyboard. Storyboard itu apa? Yaitu narasi singkat desain busana yang akan dibuat. Langsung saja kita akan bahas storyboard yang kita buat. Koleksi busana berjudul Hitam Putih yang terinspirasi dari filosofi papan catur. Melambangkan keseimbangan antara dua sisi kehidupan, hitam dan putih, kuat dan lembut, tegas dan anggun. Desain busana feminim romantik ini menghadirkan gaya yang lembut dan berkarakter. Warna dasar hitam dan putih dipadukan dengan aksen grey untuk menghadirkan kesan elegan, harmonis, dan timeless. Tekstur bahan seperti kain linen dan flanel memberikan nuansa lembut namun tetap berstruktur, menggambarkan keseimbangan antara kelembutan dan kekuatan. Sesuai dengan tren forecasting 2025-2026 yaitu strike. Koleksi catur ini menggambarkan semangat perempuan yang tenang namun tangguh dalam menghadapi tantangan hidup. Gaya klasik yang dikemas secara modern tetap menonjolkan karakter lokal dan elegansi universal yang abadi. Masih semangat anak-anak? Ayo kita lanjutkan cara pembuatan koleksi busana. Langkah selanjutnya yaitu kita akan bikin desain ilustrasi. Tapi diingat anak-anak, kalian harus paham tuh apa yang kalian ketahui tentang desain ilustrasi. Desain ilustrasi adalah cara menggambar atau seni menggambar rancangan busana untuk sajian ide kreatif sebelum kalian membuat produksi busana. Tapi diingat, caranya ada 2 tahap, yaitu cara manual dan digital. Langkah-langkah membuat desain ilustrasi menggunakan aplikasi Ibis Painting X.
Yang pertama, persiapan awal. Buka aplikasi Ibis Painting X menggunakan tablet atau ponsel. Yang kedua, membuat sketsa figur. Yang ketiga, membuat sketsa desain tunik. Yang keempat, menambahkan detail desain. Yang kelima, pewarnaan. Yang keenam, menambahkan bayangan dan tekstur kain. Yang ketujuh, menyusun moodboard atau latar belakang pendukung. Yang kedelapan yaitu finishing atau ekspor. Langkah sebelumnya kita sudah membuat desain ilustrasi. Langkah selanjutnya kita akan membuat desain produksi. Anak-anak sudah paham apa itu desain produksi? Bu Ana akan menjelaskan secara singkat apa itu desain produksi ya anak-anak. Desain produksi adalah sketsa detail busana yang menjadi pedoman visual untuk konsep produk. Langkah-langkah membuat desain produksi busana di Canva. Yang pertama, menentukan desain final. Yang kedua, membuat technical drawing antara depan dan belakang. Yang ketiga yaitu memilih bahan dan material. Yang keempat, produksi dan penjahitan. Cekrik, cekrik, cekrik. Langkah selanjutnya yaitu photoshoot. Photoshoot adalah sesi pemotretan yang bertujuan untuk menampilkan promosi dan pengabadian pakaian serta produk yang kita buat, anak-anak. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan photoshoot di bidang busana. Yang pertama, tentukan konsep photoshoot. Yang kedua, persiapan busana atau styling. Yang ketiga, atur pencahayaan. Yang keempat, pilih lokasi yang sesuai. Yang kelima, gaya dan pose setiap model. Yang keenam, ambil foto dari berbagai sudut. Yang ketujuh, edit dengan ringan. Yang terakhir yaitu finishing atau evaluasi. Langkah yang terakhir adalah fashion show, yang dimana fashion show adalah tahap paling akhir dalam pembuatan koleksi busana, yang dimana nih dari koleksi atau produk yang kita buat akan di fashion show kan di runway. Langkah-langkah peragaan busana dalam pembuatan koleksi busana. Yang pertama, menentukan tema koleksi, yaitu papan catur. Yang kedua, desain koleksi. Yang ketiga, penyempurnaan busana. Yang keempat, memilih model catwalk. Yang kelima, menentukan konsep panggung dan musik. Yang keenam, yaitu random acara. Yang ketujuh, pelaksanaan peragaan busana. Yang kedelapan, dokumentasi dan publikasi. Kita sudah belajar bareng cara pembuatan koleksi busana anak-anak, sehingga kalian harus pahami dan mengerti. Hal yang terpenting dalam pembuatan koleksi busana adalah langkah-langkah kerjanya. Yang pertama yaitu press release, yang kedua adalah mind mapping, yang ketiga adalah mood board, yang keempat adalah storyboard, yang kelima adalah desain ilustrasi, yang keenam adalah desain produksi, yang ketujuh adalah photoshoot, yang terakhir anak-anak adalah fashion show. Saya Analia Susanti selaku guru produktif busana berharap anak-anak atau murid-murid yang ada di Indonesia ini bisa membuat koleksi busana yang bagus, yang apik, dan kreatif. Sekian video dari kami, kiranya video kami bisa bermanfaat bagi semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya dengan materi yang berbeda.